Abdul Muttalib ini pada saat dia masuk ke Mekah, kemudian dia menikah, Allah karuniakan dia satu orang anak. Anaknya diberi nama Harith, satu anak dikasih. Waktu Harith sudah mulai bujang, mencapai umur sekitar 17 tahun, Abdul Muttalib ini Syaibah mimpi malam-malam. Dia mendengar suara dalam mimpinya, ihfirit tiba, maksudnya galilah tiba. Tiba itu sesuatu yang baik. Lalu dia bertanya, mat tiba, apa itu tiba? Hilang suara itu. Hari kedua dia mimpi lagi, dengar lagi suara, ihfiril barrah, galilah sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dia tanya, mal barrah, apa itu barrah? Yang baik itu apa? Hilang lagi suara itu. Hari ketiga dia mimpi lagi, ihfiril madmunah, gali sesuatu yang terjamin. Dia tanya, mal madmunah, apa itu madmunah? Hilang lagi. Hari keempat baru dia mimpi dan dia dengar, ihfiriz zamzam, galilah zamzam itu. Zamzam ini di zaman itu cuma seperti sebuah histori lama, kenangan. 500 tahun tidak ada sumur Zamzam, hilang. Jadi selama Khuza'ah berkuasa teman-teman sekalian di Mekah, mereka selalu mendatangkan air dari luar, beli mahal dari luar Mekah, sumur-sumur di luar Mekah. Abdul Muttalib ini pernah dengar kalimat Zamzam, penasaran dia. Terus dia tanya, dalam mimpi dia tanya, mas Zamzam, apa itu Zamzam? Lalu keluarlah suara itu mengatakan, dan dia dengar pada saat itu ya, kalau dalam buku-buku sejarah disebutkan, la tanzifu abada, sesuatu yang tidak akan pernah rusak, wala tarum, juga ya sesuatu yang selalu bersih dan tidak akan pernah rusak. Taskil hajij al-a'zam, engkau akan memberikan dengannya air para jemaah haji. Dikatakan wahia bainar rafthi wad dam, tempatnya air Zamzam itu berada di antara rafath. Rafath itu bisa berarti busanya darah, atau memang darah yang bercampur, busa yang bercampur dengan darah, atau memang busa air biasanya. Jadi dikatakan sini ciri-cirinya adalah tempat Zamzam itu ada darah yang bercampur dengan rafath, dengan busa, kemudian bercampur sama tanah. Lalu dikatakan lagi dalam mimpinya, inda naqratil gurabil a'sam, di atas, di bawah patokannya burung gagak yang memiliki warna keputih-putihan. Inda qaryatin naml, di atas atau di sekitar sarang semut. Seperti itu dalam mimpinya. Maka Abdul Muttalib bangun pagi-pagi, penasaran dia dengan mimpi ini, dan dia tahu mimpi ini gak mungkin main-main. 3 hari 4 hari berturut-turut, kemudian dia disuruh gali. Dia bawa cangkulnya, datang di sekitar Ka'bah. Dia cuma tebak saja kemungkinan dekat Ka'bah nih, karena tidak ada tempat yang lebih agung di Mekah daripada Ka'bah. Dia datang dekat Ka'bah. Dan kalau masih ingat dulu pada pertemuan kita di bulan yang lalu, ada penjelasan tentang 2 patung yang disembah di Mekah, Isaf dan siapa yang ingat? Kalau lupa saya nggak datang lagi Balikpapan. Isaf dan Nailah. Isaf kan nama laki-laki, Nailah nama perempuan, yang dulu mereka saling suka, akhirnya mereka berzina depan Ka'bah dan dikutuk menjadi patung. Kan dulu waktu sebelum Amr bin Luhai datang ke Mekah, patung Isaf ditaruh di Gunung Safa, patung Nailah ditaruh di Gunung Marwah, untuk peringatan bagi orang-orang, nih hati-hati kalau berzina depan Ka'bah dikutuk begini nih gitu. Tapi oleh Amr bin Luhai yang membawa patung masuk ke Jazirah Arab, dia angkat patung Isaf dan Nailah, dipindahin dekat Ka'bah, disuruh orang Mekah sembah. Tapi orang sudah lupa sejarahnya, karena kejadian Isaf dan Nailah dikutuk ini jauh sebelum Amr bin Luhai. Ringkas cerita, di depan Ka'bah antara Hajar Aswad dengan Hijr Ismail itu ada patung Isaf dan Nailah. Ada satu suku Arab teman-teman sekalian datang ke situ antara Isaf dan Nailah, nyembeli sapi. Tiba-tiba pada saat Abdul Muttalib lagi duduk, lagi memperhatikan ke arah Ka'bah di antara Isaf dan Nailah,
kemudian ada orang yang beli sapi. Waktu disembeli, darahnya ngucur. Darah itu berbusa. Dan karena dia ngucur, jalan sampai berada di sekitar Isaf dan Nailah. Ya kurang lebih jangan dibayangkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad dan ini Hijr Ismail. Isaf dan Nailah itu ditaruh cukup jauh ya, agak berjarak antara Hajar Aswad jauh ke belakang dengan Hijr Ismail juga jauh. Jadi di kiri kanan ya. Tempat itu sangat luas. Jadi jangan difahami tadi ini misalnya Ka'bah kemudian di sini posisinya, tapi agak jauh di kiri kanan. Maka pada saat itu darah ini ngucur dari patung Isaf itu menuju ke tempat di tengah-tengah di situ. Pada saat itu di tengah-tengah. HP-nya siapa nih? Pada saat itu patungnya, darahnya ngalir, kemudian darah itu ngalir menuju ke tengah-tengah antara Isaf dan Nailah ini, dan ada seperti tempat agak turun di lembah Mekah kan waktu itu masih pasir, lalu darah itu berkumpul di situ. Jadi akhirnya darah sama pasir bercampur. Abdul Muttalib lihat ini isyarat pertama nih, mimpinya kan tadi